KPFS 2022, Satu sinergi bangun negeri. Selamat datang kembali teman-teman lulusan PKN STAN pada KPFS 2022. Pada sesi pagi tadi udah bersama kita, yang hari ini juga bersama kita. Semoga teman-teman nggak bosen nih. Nah, Iya, kita kenalan ulang kali ya, Kak ya. Iya. Dengan saya Ajri dan rekan saya Rizky yang akan memandu jalannya KPFS sesi kedua ini hingga akhir acara nantinya. Semoga nggak pada bosan nih teman-teman. Iya, betul sekali. Tadi sudah ada 5 KLP ya yang sudah memaparkan profil daerahnya masing-masing atau profil instansinya masing-masing. Kemudian akan dilanjutkan dengan berapa instansi lagi nih, Ajri? Ada 6 lagi yang Oke. akan memaparkan informasinya di sesi kedua ini. Baik, siap Ajri. Untuk yang pertama di sesi kedua ini atau yang ke-6 berarti ya, Ya, Kakak. kita kedatangan dari mana, Ajri? Dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Oke, mungkin langsung aja ya. Boleh, Sebelum Kakak. kita masuk ke paparan, kita bisa simak dulu video berikut. Kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan dapat menimpa siapa saja. Salah satu amanah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Ancaman keselamatan jiwa warga negara diantaranya adalah kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia. Karena itulah, melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang pencarian dan pertolongan atau search and rescue. Basarnas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Sejarah berdirinya Basarnas diawali dengan adanya label Black Area bagi negara yang tidak menyediakan layanan SAR di wilayah teritorialnya. Indonesia bergabung dengan IQ pada tahun 1950 dan menjadi anggota IMO pada tahun 1966. Indonesia selanjutnya membentuk organisasi SAR nasional yang diberi nama Badan SAR Indonesia atau Basari pada tanggal 28 Februari 1972. Struktur organisasi Basari di bawah Departemen Perhubungan dan namanya kemudian dirubah menjadi Badan SAR Nasional atau Basarnas. Selama 50 tahun mengabdi, Basarnas telah berhasil melaksanakan berbagai operasi SAR. Reputasi Basarnas tidak hanya dicintai oleh masyarakat di dalam negeri, tetapi juga diakui oleh dunia internasional. Di antaranya, Basarnas menginisiasi terbentuknya Indonesia Search and Rescue atau INASAR dan berhasil mendapatkan sertifikat International Search and Rescue Advisory Group atau INSARA Classified Medium Urban SAR Team. Selain itu, Kabasarnas juga terpilih secara aklamasi sebagai Ketua INSARAG Asia Pasifik Regional tahun 2021. Basarnas juga rutin melaksanakan latihan SAR bersama negara tetangga seperti Australia, Singapura. Kapabilitas Basarnas tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri yang melaksanakan segala aktivitasnya di wilayah NKRI. Basarnas siap siaga memberikan pelayanan SAR secara optimal jika terjadi kecelakaan, bencana, maupun kondisi membahayakan manusia. Basarnas terus berkembang. Para pejuang kemanusiaan tidak pernah gentar menghadapi tantangan ke depan. Cepat tanggap untuk Indonesia maju. Afiknam Jagat Samagram. Selamatlah alam semesta. Baik, Ajri dan rekan-rekan sekalian, tadi sudah kita saksikan ya video terkait dengan profil dari Basarnas.
Ini salah satu pekerjaan yang mulia gitu ya, Ajri ya. Wah, Jadi luar biasa sekali. memberikan pertolongan kepada orang lain gitu ya. Khususnya Betul. kita mungkin mengenalnya ketika terjadinya musibah gitu misalnya ya. Iya kakak. Baik, saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Bapak Nur Isrodin Muhlisin, SPDMM, selaku Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak Ajri, Mas Rizky. Ya Bapak, apa Apa kabar? kabar Bapak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar baik ya semuanya. Alhamdulillah baik, Bapak. Pak. Baik Bapak, tanpa berlama-lama lagi kami silakan untuk menyampaikan paparannya. Ya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya Mbak Ajri, Mas Rizky, yang diberikan kepada kami dari Basarnas. Tadi menyebut Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, tapi ya kami disebut saja dengan Basarnas sama saja, karena memang namanya awalnya adalah Basarnas. Dalam kegiatan pada siang hari ini, Bapak dan Ibu sekalian atau Mas dan Mbak ya, yang mungkin lebih banyak di situ karena ini mayoritas adalah para alumni ya, alumni dari PKN STAN tahun 2022. Di mana kami dari institusi berkepentingan terhadap apa yang ditawarkan dari Kementerian Keuangan. Sehingga di dalam KLD Festival ini ya kami menyampaikan tadi sekilas informasi tentang Basarnas, tetapi secara detail nanti mungkin bisa kita tindak lanjuti dengan paparan dan nanti ada sesi tanya jawab seandainya ada hal-hal yang perlu kami klarifikasi. Bisa dilanjut dengan slide yang selanjutnya. Nah ini dasar hukum Bapak, saudara-saudara sekalian ya. Ini secara apa namanya yuridis bahwa Basarnas itu terbentuk sebenarnya mulai tahun 1972 seperti yang tadi disampaikan di dalam tayangan video. Tetapi nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan itu sebenarnya ya dimulai sejak adanya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 itu. Di mana di dalam undang-undang tersebut diamanatkan ataupun ada mandat konstitusi yang negara ini harus membentuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas itu untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang pencarian dan pertolongan. Nah, ini tertuang di dalam Peraturan Presiden 83 tahun 2016. Nah, kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan internal yang ada di tempat kami untuk mengatur susunan organisasi yang ada di tempat kami. Ya. Melalui Perban yang terakhir, Perban nomor 3 tahun 2022. Nanti saya jelaskan terkait dengan penataan organisasi yang terbaru. Lanjut. Nah, ini adalah struktur organisasi yang ada di Basarnas. Dari atas ini kepala badan. Ini memang kalau di Basarnas itu adalah salah satu dari kementerian lembaga yang dapat diisi dari TNI aktif ya, dalam Undang-Undang TNI. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Sehingga masih ada di sini para PIMTI yang ada di sini itu sebagian atau 50% itu berasal dari TNI aktif. Mulai dari kepala badan dari TNI, inspektorat dari TNI, kalau di sekretariat utama ini mayoritas dari sipil, kemudian kedeputian itu ada sebagian dari TNI dan ada juga sebagian dari TNI. Ada dari sipil, ada dari TNI. Jadi ini ya postur organisasi yang ada di Basarnas tidak terlalu besar, tetapi memang inilah postur yang ideal menurut kami ya, sehingga ya, yang saat ini menjalankan tugas dan fungsi ya selamanya di kantor pusat seperti itu, dan dibantu dengan adanya UPT yang tersebar di 44 UPT, yaitu 1 balai diklat dan 43 kantor pencarian dan pertolongan, baik itu kelas A maupun kelas B ya. Kalau kelas A itu yang dipimpin setingkat eselon 3, kalau kelas B-nya itu eselon 4. Itu ada 43 jumlahnya, terdiri dari 22 yang kelas A dan 21 yang kelas B, ini tersebar di seluruh Indonesia. Ini ada semua. Kemudian kami sampaikan postur lanjut. Nah, ini adalah mapping dari wilayah kerja tanggung jawab Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Jadi ini meliputi dari wilayah yurisdiksi, ya, wilayah teritorial, wilayah yurisdiksi, dan juga sebagian wilayah yang memang diamanatkan di dalam
Flight Information Region yang diatur oleh ICAO atau International Civil Aviation Organization ya. Jadi saat ini kita sebarannya ada di 43 UPT kantor SAR ini sudah terdistribusi, dan di bawah UPT kantor SAR itu masih ada yang namanya posar. Ada 77 posar. Kemudian selain posar ada lagi yang namanya unit siaga, jumlahnya 73 ya. Jadi dengan postur organisasi saat ini memang kita sudah cukup sebarannya itu sudah cukup luas ya, sehingga tidak hanya di tingkat provinsi ya, bahkan di beberapa kabupaten kota pun kita ada beberapa yang sudah ada perkuatan dari SAR atau Basarnas ini. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan di bidang SAR kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya. Jadi ini adalah postur sebarannya. Selanjutnya bisa ditayangkan slide berikutnya. Nah ini tugas dan fungsi saya tidak perlu jelaskan, saudara-saudara, mungkin Bapak dan Ibu sekalian nanti bisa baca di dalam peraturan badan ataupun di dalam slide yang sudah kami share ini, nanti bisa dipelajari ya. Kalau tugas yang jelas kita menjalankan ataupun melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang pencarian dan pertolongan atau search and rescue. Kenapa nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tidak Badan SAR Nasional lagi? Karena memang di dalam penetapan organisasi ataupun lembaga pemerintah itu tidak boleh menggunakan istilah asing. Ada undang-undang yang mengatur itu. Sehingga ya di bahasa Indonesia kan seperti ini. Dan sampai dengan saat ini agak susah kita mau menyingkat ya. Kalau disingkat BNPB itu juga sudah punya nomenklaturnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan ya. Sehingga tidak mungkin satu nomenklatur dimiliki oleh dua institusi pemerintah kayak gitu. Nah, tugas dan fungsinya ini lanjut saja, nanti bisa bisa dibaca-baca. Lanjut. Terus, nah ini Bapak dan Ibu sekalian, kami memang kemarin sudah bersurat sehubungan dengan adanya tawaran dari Kementerian Keuangan terhadap bagaimana kita merespon adanya lulusan dari PKN STAN ya. Dan kita sebenarnya sudah 2 kali kita mengusulkannya. Usulan yang tahun yang lalu kita tidak ada alokasi, tapi ya mudah-mudahan ini ada yang tertarik nanti masuk di lingkungan kerja kami, bekerja bersama-sama dengan kami, membangun dan mengabdikan pada pemerintah melalui Basarnas ya. Dan ini di dalam usulan kami itu yang kita harapkan tentunya jumlahnya memang sebanyak ini ya, ada 45, tetapi kan nanti kan dalam dinamikanya kami tentunya masih menunggu ya, kira-kira apakah dari keputusan dari Kementerian Keuangan ataupun melihat dari animo para alumni ini ada yang nanti bisa kita tempatkan di unit-unit yang sudah saya sampaikan tadi. Ada beberapa yang di UPT khususnya untuk pemangku jabatan Pranata Pengelola Keuangan. Ini memang kami masih membutuhkan karena kebutuhannya ada, tapi budgetingnya tidak ada di sana karena memang di tempat kami itu jumlah pegawai saat ini baru 4.000 lebih sedikit lah ya. Tetapi memang mayoritas itu masih pemangku jabatan-jabatan yang sifatnya teknis, seperti tenaga rescuer, ya, ABK, operator radio, sehingga pemangku jabatan-jabatan yang terkait dengan pengadministrasian umum, ya seperti keuangan, ya, itu memang kita masih perlu perkuatan lagi. Dan jabatan yang lain yang kita juga perlukan auditor di level terampil karena kita juga di dalam peta jabatan ada kebutuhan 17 dan yang saat ini memangku baru 2 ya. Sehingga kalau misalnya ada perkuatan ini untuk melaksanakan fungsi audit terhadap kinerja maupun audit keuangan di UPT-UPT kami yang sebarannya seperti yang saya tadi sudah gambarkan dari mulai Sabang sampai Merauke itu ada semua. Ya. Kemudian di Biro Umum juga nanti kita coba usulkan untuk nanti jabatan penata laksana barang. Ya. Lanjut. Ini saya pikir ini lanjut saja Bapak dan Ibu sekalian ya, karena ini kan tugas jabatannya. Ini sudah tertuang di dalam aturan-aturan ataupun di dalam nomenklatur jabatan yang sudah tertuang di sini ya, sudah ada semua di dalam dokumen kepegawaian itu, sehingga tinggal menyesuaikan saja nanti nomenklatur jabatannya apa ini dan tugas jabatannya apa, itu semua sudah ada penetapannya dan tidak mungkin berubah dimanapun ditugaskan. Kemudian saya sampaikan postur kepegawaian saat ini di Basarnas itu yang saya bilang tadi, existing saat ini itu secara visitingnya itu
baru sekitar 4.016. Sedangkan kalau kita bicara kebutuhan ideal memang sekitar 11.000 ya. Tapi kan saya yakin pemerintah ataupun negara itu kan tidak mungkin mengisi semua dengan kebutuhan yang ada ini, karena terkait dengan keterbatasan postur anggaran yang dipergunakan untuk belanja pegawai, sehingga kadang-kadang kita masih memanfaatkan tenaga PPNPN ataupun tenaga honorer yang saat ini sedang dibahas ya dengan Kemenpan terkait dengan adanya penghentian tenaga honorer itu di tahun 2023 November yang akan datang. Ya. Nah, kondisi existing seperti ini dari JPT-nya ya, kemudian jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional, dan juga ada beberapa nomenklatur jabatan-jabatan yang kita kategorikan seperti ini ya. Ada nakoda kapal, ada tenaga ABK. ABK itu anak buah kapal, karena kita juga memiliki, nanti akan saya jelaskan, kita punya Izin Pak Nur, keterampilannya itu ada jabatan fungsional pranata pencarian dan pertolongan, atau yang sekarang masih eksis namanya rescuer. Lanjut. Ini sarananya kalau di Basarnas ya, kita punya helikopter ada 10 ya, ada 3 jenis, ada jenis Bulko itu yang paling kecil ya, kapasitasnya bisa maksimum hanya untuk 5 orang. Ada yang Dopin itu ada 4 unit, dan satunya lagi AW ya, Agusta Westlin. Nah, tahun ini akan ada multi years untuk pengadaan helikopter, tapi kita tidak tahu persis ya untuk penambahannya karena terkait dengan keuangan negara juga. Dan yang berikutnya ini untuk helikopter ini pengawakannya ya, pengawakannya dari unsur TNI, dan kita juga dari sipil juga ada 4 orang penerbang gitu ya. Mungkin bisa kembali ke slide sebelumnya. Nah, ini dari helikopter ya, ini pengawakannya dari TNI Angkatan Laut, dari TNI Angkatan Udara, dan dari sipil ada 4 pilot kita yang walaupun masih menerbangkan untuk jenis Bulko. Ya, kemudian ini ada kapal negara yang tadi saya sampaikan, ada rescue boat itu jumlahnya 83, itu dari mulai size ataupun kapal kelas 4 sampai dengan kapal kelas 1 kita punya, dari kapal yang ukuran 12 meter, 20 meter, 28 meter, 40 meter, sampai yang paling besar itu 66 meter. Ya, itu ada di Basarnas. Kemudian ada RIP, ada rescue truck, ada ya, ini adalah sarana prasarana yang dimiliki oleh Basarnas. Lanjut. Terus ini tadi sudah saya sampaikan ya, ini adalah saya yakin Bapak dan Ibu sekalian juga perlu tahu juga ya, walaupun nanti tugasnya mungkin lebih banyak domainnya di administratif ya, masalah audit, masalah penata kelola barang, masalah pengelolaan keuangan APBN, tetapi tidak menutup kemungkinan yang diurusin itu adalah ini sarana prasarana yang paling besar, membutuhkan penganggaran, membutuhkan perawatan, dan pengoperasionalnya juga perlu ya, sehingga juga harus mengetahui juga apa nanti yang akan diurusi gitu ya. Lanjut. Ini kapal yang tadi saya sampaikan ya, jumlahnya jumlah kapal negara tadi ada KN kelas 1, kelas 2 sampai dengan kelas 4 itu jumlahnya tadi 83 unit tadi ya. Ini tersebar di hampir semua OPT punya ya, kecuali seperti di Cilacap ya, kantor SAR Cilacap, kantor SAR Jogja itu nggak punya kapal karena tidak ada spek yang cocok untuk mengcover wilayah perairan di Laut Selatan gitu ya. Sehingga untuk saat ini belum. Tetapi ini kita juga sedang berproses untuk pengadaan ya, di tahun 2023 itu pengadaan untuk kapal-kapal ukuran kecil ya, yang 12 meter tapi itu bisa ataupun sanggup untuk menembus ombak sampai dengan 4 sampai dengan 5 meter, sehingga nanti diharapkan tuh di wilayah selatan itu nanti kita cover dengan sarana kapal tersebut ya. Lanjut, bisa dilanjut. Ini juga gambaran tentang peralatan ataupun sarana prasarana yang kita punya yang di darat ya. Nanti kalau sudah ketemu dengan hal yang teknis, memang ini agak spesifik ya, karena memang tugas kita itu tugas pencarian dan penyelamatan ataupun pertolongan ya, sehingga peralatan-peralatan yang digunakannya pun ya juga harus disesuaikan dengan karakter kejadian ya, bencana, kejadian kecelakaan ataupun kondisi membahayakan manusia ataupun kondisi darurat yang ada ya, misalnya kalau terjadi misalnya orang hilang di gunung hutan ya,
peralatan yang digunakan berbeda dengan operasi di laut, ya. Berbeda dengan operasi di misalnya di confined space, berbeda halnya misalnya dengan operasi di gedung runtuh. Masing-masing punya karakter, spesifikasi peralatan, spesifikasi metode ataupun mekanisme operasi, dan juga spesifikasi sarana prasarana dan peralatan yang digunakan. Sehingga cukup banyak dan cukup di Basarnas ya, sudah beberapa sudah punya, walaupun tidak selengkap seperti halnya di negara-negara maju ya. Tetapi paling tidak kita ya tidak malu-maluin lah kalau di kapasitas secara internasional. Lanjut. Nah, ini kalau yang berkaitan dengan audit yang tadi saya sampaikan ya, karena yang kita butuhkan juga nanti seandainya ada yang tertarik ataupun nanti di penempatan di Basarnas, tentunya tugasnya sebagai auditor yang nanti melaksanakan audit kinerja, melakukan review terhadap dokumen-dokumen yang ada sampai dengan evaluasi yang terkait dengan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah ya. Itu memang tugas-tugas yang nanti melekat pada fungsi pemangku jabatan auditor ya. Ini nanti yang menjadi PR, dan memang ini terus terang memang butuh penguatan Bapak dan Ibu sekalian, dan kami sangat mengharapkan seandainya dari background latar belakang pendidikan ataupun kualifikasi pendidikan, mudah-mudahan nanti sesuai dan bisa memperbaiki apa yang ada di Basarnas ini ya. Lanjut. Ini kalau masalah jenjang karir ya, secara normatif saja kalau untuk jenjang karir ya kami ini bisa sampai dengan eselon 1 ya. Walaupun sebagian dari TNI, tapi seperti Pimtimadya itu ada 4 jabatan, tapi yang 2 ini dari sipil. Sekretaris utama, Deputi Benkapat itu dari sipil. Kemudian GPT Pratama itu saat ini existing ada 11 ya. Yang 6 itu dari ASN. Maksud saya dari ASN ya, sebagian ya memang dari TNI ya. Lengkap ada dari TNI Angkatan Darat, Laut, Udara. Tapi itu hanya di level Pimti. Begitu sudah masuk di level administrator ya, ataupun di golongan pangkat 4B ke bawah, itu sudah mayoritas dari ASN. Kita posturnya walaupun ada dari TNI, tapi TNI dari 4016 tadi itu nggak lebih dari 15 ya. Jadi ini untuk diketahui supaya nanti tidak wah isinya TNI saja, tidak. Kita TNI itu hanya di level Pimti saja ya. Itu hanya sebagian, dan juga ada sebagian memang kita nomenklatur jabatan yang memang masih butuh TNI ya, seperti untuk pemeliharaan pesawat gitu, karena ini masih ada hubungannya dengan TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara. Kemudian di jabatan operasi, karena operasi di laut itu juga butuh dari TNI, sehingga memang kita masih membutuhkan dari TNI. Tapi selebihnya itu memang murni itu adalah jabatan sipil, sehingga sangat memungkinkan Bapak dan Ibu sekalian seandainya masuk di Basarnas itu pun nanti juga ada ya penjenjangan. Kalau secara fungsional itu ada yang di paling kiri itu yang warna hijau itu sampai dengan di 3D, tetapi kalau nanti sudah pada level-level tertentu, ini bisa loncat kepada JF yang lain, ataupun bisa menjadi jabatan pemangku jabatan struktural yang ada di UPT. Ini kan sangat memungkinkan, sepanjang memang kita dari segi kualifikasi, kompetensi, masalah kinerja, integritas, itu juga memenuhi syarat untuk bisa diangkat. Bahkan bisa jadi kepala UPT, bahkan bisa jadi eselon 2, sampai dengan eselon 1, semua terbuka. Ya, semua terbuka. Apalagi nanti dikaitkan dengan bisa dilanjut slide-nya. Ya, ini dengan adanya beberapa fasilitas dan juga nanti ada pemrograman pengembangan kompetensi yang ada di Basarnas ya. Ini walaupun slide terakhir nanti saya sampaikan saja bahwa saat ini kita sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi untuk kita melaksanakan atau menyelenggarakan beasiswa ya. Beasiswa baik itu S1 maupun S2. Sehingga yang yang berprestasi, yang punya kinerja yang bagus, kita sekolahkan, kita lakukan mapping di dalam talent manajemen yang ada di kita, walaupun masih sangat terbatas ya, tetapi kita sudah mulai memetakan itu yang kira-kira nanti bisa diproyeksikan nanti untuk bisa berkarir ya. Kita tentunya kita dorong dengan sekolah-sekolah. Nah, ini kalau di slide ini adalah gambaran dari yang sudah kita sekolahkan untuk yang S1 maupun S2 sampai dengan S3. Nah, ini juga kan sebagai Bapak dan Ibu seandainya pengen berkarir di Basarnas ya. Karena ini kita masih
butuh orang dan memang kita saat ini memang SDM kita sangat terbatas yang punya kualifikasi kompetensi yang sesuai dengan yang diharapkan. Dan ini kita sudah cukup banyak bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, baik dia yang sudah memberikan beasiswa kepada kita, ya seperti Universitas Budi Luhur itu memberikan beasiswa kepada 10 orang pegawai dan keluarga Basarnas ya, untuk bergabung di sektor teknis ya. Tetapi kan ini semua kan bergantung pada kebutuhan yang nanti. Ini kembali ke slide yang sebelumnya, tadi saya perlu menyampaikan masalah fasilitas. Slide sebelumnya, terus sebelumnya. Nah, ini kalau fasilitas saya pikir ini normatif ya secara umum ya, karena ya memang kita harus akui bahwa Basarnas itu kan belum anu banget gitu ya, belum dari postur anggaran juga belum begitu besar ya, apalagi dihantam 3 tahun terakhir itu dengan adanya situasi pandemi, sehingga memang kita banyak ekspektasi yang belum terpenuhi. Tetapi paling tidak seperti kebutuhan-kebutuhan dasar ya, seperti untuk kesehatan ya, perpustakaan, kebugaran kayak gini ya. Ini di setiap UPT sepertinya sudah punya ya, ada tempat untuk gor, ada untuk fasilitas kebugaran, ada messing juga ya, di beberapa UPT sudah punya mes, sehingga pegawai yang mungkin bisa ditampung di mes kalau belum bisa punya perumahan sendiri gitu ya. Dan ini akan selalu kita upayakan, nanti akan kita standarkan setiap UPT harus punya messing nanti untuk menampung pegawai-pegawai yang nanti penempatannya itu di daerah gitu. Kemudian ada sarana antar jemput, ada. Nah, kalau kesejahteraan yang lain ya di Basarnas ya ada tunjangan kinerja seperti halnya kementerian yang lain, dan ada juga tunjangan risiko bahaya keselamatan. Nah, ini mungkin spesifik, kalau di kementerian yang lain mungkin banyak yang nggak ada, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan di bidang satu riskan ya dengan adanya risiko keselamatan ya, sehingga kita ada walaupun jumlahnya sedikit, tetapi ini masih ada sedikit dari tunjangan risiko bahaya keselamatan dan kesehatan. Ini sudah kita terima sejak tahun 2007 yang lalu. Ya. Saya pikir itu saja Bapak dan Ibu sekalian, atau slide-nya bisa dilanjutkan. Lanjut. Slide-nya bisa diteruskan. Next. Kalau pelatihan saya pikir normatif ya. Nanti pelatihan pasti ada di basic. Requirement-nya pegawai di Basarnas memang harus ada pelatihan dasar, tetapi saya jelaskan pelatihan dasar itu ya mirip outbound saja. Jadi hanya pengenalan 2 minggu, diperkenalkan kalau kerjaan di Basarnas itu ya kerja di hutan, kerja di laut ya, keterampilan apa yang harus dipunya kayak gitu. Ini semua pegawai punya, tetapi ini sudah banyak kita lakukan adaptasi ya, penyesuaian dari dulu yang sempat sampai dengan 2 bulan, sekarang itu hanya cukup 2 minggu ya, sehingga ya mereka secara dasar ya mereka tahulah sebagai pegawai Basarnas itu apa sih yang harus kompetensi teknis dasar apa sih yang harus dimiliki ya, sehingga ya kalau ada pegawai Basarnas nanti ada banjir itu nggak bingung lagi. Jadi itu sebenarnya adalah pengenalan saja ya. Mudah-mudahan ini juga tidak terlalu berat juga ya. Lanjut, bisa dilanjut terus. Nah, saya kira Bapak dan Ibu sekalian, ini paparan kami sudah cukup, dan kami alamatnya kalau kantor pusat ada di Jalan Angkasa di Kemayoran. Ini kantor kami yang pokoknya yang depannya ada mock-up-nya helikopter, nah itulah di kantor kami. Kami bertetangga dengan BMKG, dengan beberapa instansi pemerintah yang ada di Loop Bandara Kemayoran. Gitu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran dan bisa memberikan animo yang cukup bagi rekan-rekan sekalian untuk mengetahui, dan syukur-syukur nanti bisa bergabung dengan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang belum lengkap saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Azri dan Mas Rizky. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Nur, terima kasih atas paparannya Pak. Tadi sudah cukup komprehensif ya Azri ya. Iya, ini kan yang biasa ditanyakan nih Pak terkait dengan fasilitas. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian kesempatan melanjutkan pendidikan sudah dijelaskan juga, kerjasama dengan beberapa universitas. Jenjang karir juga sudah dijelaskan juga gitu ya, cukup komprehensif ya.
Dan saya ingat betul ya Pak, memang kantornya khas ya Pak, depannya ada helikopternya gitu Pak ya. Nah ini Betul, deket nih Pak nih, betul, betul. Basarnas sama keuangan nih Pak, kami di lapangan Banteng gitu Pak. Iya, iya, tetanggaan. Gitu. Baik Pak Nur, mohon izin, Ya, walaupun sudah cukup komprehensif Pak, tapi mungkin tetap ada beberapa rasa penasaran ini Pak ya, dari beberapa betul. teman-teman terkait dengan bagaimana sih bekerja di Basarnas gitu ya Azri ya. Iya, betul banget, Kak. Mungkin Ya. Azri, Kita buka. ada yang mau ditanya? Kita mungkin beri kesempatan teman-teman dulu ya Oke. di Zoom untuk bertanya secara langsung kepada Pak Nur. Baik. Apabila ada pertanyaan, teman-teman boleh raise hand ya. Silakan rekan-rekan jika ada yang ingin ditanyakan. Kalau belum ada, dari Azri dulu deh. Ada nggak nih yang mau ditanyakan nih? Aku ada, Bapak mohon izin. Tadi seperti yang sudah Bapak paparkan tadi, terkait dengan latsar atau diklatnya Bapak. Apabila nanti lulusan STAN ditempatkan di Basarnas, apakah nanti mengikuti latsar yang semi militer atau non militer gitu Bapak? Ya, langsung saja ya. Boleh Bapak. Ya, terima kasih. Jadi kalau peralatan-peralatan itu kan memang alat-alat yang memang kita pergunakan untuk pelaksanaan operasi ya. Operasi apa? Operasi kemanusiaan, operasi untuk menolong orang, untuk mencari, menyelamatkan. Jadi memang itu peralatan-peralatan yang pengoperasinya tentunya orang yang sudah punya kualifikasi dan kompetensi dan memang penugasannya di unit-unit yang terkait dengan pelaksanaan operasi. Sehingga kalau di jabatan-jabatan seperti auditor, jabatan-jabatan penata laksana barang, jabatan penata, sepertinya itu sangat jarang ya. Bahkan mungkin nanti nggak sempat nanti untuk berlatih menggunakan peralatan itu. Tapi kan kalau untuk pelatihan dasar, saya kira nanti bisa bisa disampaikan pada saat nanti di diklat dasar. Diklat dasar itu nanti bisa kemudian kalau di pelatihan dasar nanti diperkenalkan peralatan-peralatan itu nanti bisa ada beberapa yang nanti ada penggunaannya, misalnya alat mountaineering, alat-alat bahkan kalau misalnya memungkinkan nanti juga seperti saya dulu pernah di Balai Diklat itu, saya kasih kesempatan mereka pada saat helikopter sedang melaksanakan training terbang kayak gitu ya, kita manfaatkan tuh nanti peserta pelatihan dasar tuh ya, mereka kan punya Basarnas, punya pesawat, nggak pernah naik helikopter. Nah, itu dengan nanti bisa kita berikan kesempatan untuk naik pesawat ya. Kemudian kalau peralatan ya tentunya kalau peralatan sekali lagi kalau peralatan kemungkinan pada saat nanti melaksanakan tugas itu sangat jarang ya, sangat jarang. Kecuali kalau misalnya ada operasi yang besar kayak gitu, ada operasi banjir di Jakarta, kita kekurangan orang sampai kita mengimpor pegawai-pegawai kita yang ada di UPT. Ya, mungkin yang punya kualifikasi kompetensi itu nanti bisa menggunakan peralatan itu. Ya. Itu Mbak Asri kira-kira ya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Ya. Udah cukup jelas Azri ya. Sudah Kak. Baik, kami tawarkan kembali kepada rekan-rekan jika ada yang ingin bertanya secara langsung pada Pak Nur dari Basarnas. Belum ada, mungkin masih malu-malu nih. Mungkin mohon izin nih Pak Nur nih, ini pertanyaan malu-malu tapi pengen tahu begitu Pak. Ini terkait dengan komponen take home pay Bapak. Tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit ya Pak, ada tunjangan kinerja, kemudian ada juga tunjangan risiko bahaya kalau tidak salah Pak ya. Tapi mungkin izin boleh dielaborasi lebih rinci Bapak terkait dengan komponen take home pay yang ada di Basarnas Bapak. Putus ya? Kita Terputus ya? Halo Bapak. Oh ya, ya. Oh iya, Terputus ya mohon tadi maaf ya? Bapak. Iya, sepertinya terputus Bapak. Mohon izin Iya, mengulang iya. pertanyaan Bapak. Ya, jadi ini pertanyaan yang agak malu-malu Pak ditanyakan, tapi pengen tahu begitu Pak. Terkait dengan komponen take home pay Bapak. Jadi tadi mungkin Bapak sudah menjelaskan terkait dengan ada tunjangan kinerja dan ada tunjangan risiko bahaya gitu. Mohon izin boleh dielaborasi lebih lanjut Bapak terkait dengan komponen take home pay-nya Bapak. Ya, ya kalau bicara komponen saya pikir secara normatif ya namanya di pemerintahan ya kan pasti ada komponen gaji, komponen tunjangan-tunjangan jabatan yang melekat pada yang bersangkutan kayak gitu ya. Itu kan memang sudah ini ya. Tapi kalau
TRT itu memang spesifik itu ada di Basarnas. Walaupun angkanya nggak terlalu besar, tetapi itu ada. Range-nya itu dari 450.000 kalau nggak salah, sampai dengan 1 juta per bulan. Itu disesuaikan dengan tingkat risiko jenis pekerjaan yang bersangkutan. Ada yang risikonya tinggi seperti rescuer karena dia berhadapan dengan operasi-operasi yang fisik di lapangan ya. Harus di laut, harus di gunung hutan, harus di ketinggian. Nah, itu kan resikonya kan cukup tinggi. Tentunya dia lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Nah, kemudian kalau masalah tunjangan kinerja ini ya mungkin perlu kami sampaikan, kita saat ini masih berupaya untuk bisa mendapatkan 80% ya tunjangan yang reward yang diharapkan ya. Walaupun saat ini kita masih 70%, tetapi dari capaian reformasi birokrasi kita semenjak tahun 2020 sampai dengan 2021, selama 2 tahun itu kita sudah melebihi dari passing grade itu. Hanya memang ada kendala yang terkait dengan kemampuan keuangan negara ya. Karena waktu itu kita sudah mengusulkan untuk peningkatan reward kita menjadi 80%, tapi saat itu ditolak dari Kementerian Keuangan karena masih masa pandemi COVID ya. Dan yang terakhir kemarin itu ada sesuatu yang perlu kita perbaiki di dalam reformasi di organisasi. Ini sedang kita perbaiki sehingga nanti mudah-mudahan ya kita sangat semangat ini ya. Saya yakin masih bisa mencapai penilaian reformasi birokrasi di atas nilai 75 itu. Sehingga nanti rewardnya itu bisa kita dapatkan di 2023. Dan ini sudah menjadi komitmen kami di pimpinan tinggi untuk kita bisa mendapatkan itu, Pak. Karena memang itu sudah dari segi penilaian sudah bisa. Kita hanya terkait dengan penyederhanaan struktur organisasi yang ada di UPT yang masih terkendala, sehingga kemarin belum sempat naik karena itu. Tapi mudah-mudahan di 2023 kita upayakan itu bisa diselesaikan sehingga kita bisa mendapatkan menambah take home pay yang tadi disampaikan tadi. Tapi kalau kemudian ada yang lain lagi ya mungkin di Basarnas itu ada seperti uang siaga, seperti itu ada. Uang siaga seperti kalau di di kementerian yang lain kan mungkin tidak ada. Tapi kalau di tempat kami itu ada yang memang mereka punya fungsi-fungsi melakukan siaga 24 jam. Karena pelayanan kami itu kan pelayanan darurat sehingga harus 24 jam servis. Sehingga itu ya ada komponen uang siaga, walaupun itu ya tergantung dari person ya, dia apakah dia bertugas atau tidak. Sama halnya kalau misalnya dia melaksanakan tugas operasi itu ya ada indeks uang penggantian biaya operasi ataupun perjalanan dinas untuk kepentingan operasi itu ada keuangan dari negara. Jadi tidak murni seperti potensi SAR kayak gitu kita bekerja tidak, tapi tetap itu kita perhitungan dan ada standar biayanya untuk yang bertugas melaksanakan tugas saat operasi itu. Itu kira-kira. Dan yang lain-lain saya pikir ada ya seperti di kementerian lembaga saya pikir adalah itu gaji yang lain-lain kan itu kan sudah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Itu Pak Rizky ya. Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Saya kira dicukupkan dulu untuk sesi tanya jawabnya. Ya. Terima kasih atas jawabannya Bapak. Sekarang mohon izin untuk memberikan sepatah dua patah kata sebagai closing statement Bapak. Ya, terima kasih. Kami berharap dari Basarnas tentunya kami organisasi yang secara mandator itu kami memang dilindungi dalam undang-undang dan kami memang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan khususnya untuk mengurusi ataupun menangani dalam konteks orang yang dalam kesusahan ya, dalam bencana, kecelakaan dan kondisi membahayakan manusia yang lain. Tentunya kami expert di bidang teknis, tetapi kami di bidang administrasi memang kami masih membutuhkan sumber daya manusia yang capable. Saya yakin dari PKN STAN makanya kami sangat bersemangat itu ya, ada tawaran dan kami mengajak ataupun ya ada yang berminat untuk bisa join ataupun bergabung dengan kami untuk memperkuat kelembagaan kami khususnya untuk memperkuat sistem keuangan ataupun sistem akuntabilitas yang ada di lembaga kami. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dan harapan kami ada yang berminat. Terima kasih. Itu saja. Baik Pak Nur,
Kami ucapkan terima kasih Bapak atas paparan, jawaban, Sama-sama. tentu saja Terima kasih. kesediaan untuk ikut dalam acara KLP Fest 2022 ini. Semoga ini dapat memberikan pencerahan ya Pak kepada para lulusan PKN STAN 2022 terkait dengan pekerjaan di Basarnas. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak. Ya, Salam sehat selalu terima kasih, Pak. Pak Fajri ya. Ya, Mas Rizky, terima kasih. Sukses selalu. Amin. Terima kasih Terima kasih Bapak. Bapak. Ya, terima kasih. Baik, itu tadi Azri udah ada dari Basarnas ya. Iya, Kakak. Yang pertama di sesi siang ini. Siang Baik. ini. Setelah ini masih ada berapa lagi berarti? Setelah ini berarti masih ada 5 lagi. Masih Kakak. ada 5 lagi. Iya. Oke, setelah ini ada dari instansi atau dari Pemda mana nih? Selanjutnya akan ada Pemda, Kak. Oke, Dari dari pemerintah Kabupaten Berau yang akan memberikan informasinya tentunya setelah break berikut.